Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian, terima kasih telah mampir lagi ke channel kita bersama, channel Maxim Info Indonesia ya. Nah, kita akan membahas ini. Saya dapat screenshotan dari salah satu driver atau dari YouTube, dari Facebook ini ya. Dan pertanyaannya adalah, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kawan-kawan ya. Ini karena mungkin mengandung bahasa daerah juga. Ya, ini intinya kalau diterjemahkan seperti ini kawan-kawan ya. Numpang tanya kawan-kawan, kita dapat orderan meskipun konsumen yang cancel, saldo tetap dipotong. Kenapa kira-kira ya kawan-kawan? Jadi kita nggak bisa main offline lagi ya. Nah, dari kalimatnya ini sudah jelas bahwa driver ini mengeluh ya. Keluhan pertama dia yaitu kenapa saldonya sering dipotong oleh Maxim ya, oleh sistem, padahal orderan itu batal ya. Seharusnya kan kalau orderan itu batal, saldo tidak terpotong ya. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sendiri alasannya ya, akibatnya dia nggak bisa main offline. Nah, artinya kalau offline itu dia berarti sering membatalkan orderan yang selesai supaya tidak kena potong ya, supaya dia tidak kena potong saldonya. Nah, dari sini saya mau jelaskan jenis pelanggaran baru yang ada di Maxim ya kawan-kawan ya. Pertama kita jelaskan dulu jenis pelanggaran PBO. Misalnya penyebab orderan terblokir ya. Kalau dulu ya, sebelum 2022 ini, biasanya kalau driver melakukan pelanggaran yang sama, ingat pelanggarannya sama dalam kurun waktu 3 bulan ya, misalnya dia offline, kita anggap ya, yang untuk offline ya. Kalau dulu offline itu misalnya dia 3 kali buat offline, ketahuan sistem, maka dia akan terblokir. Baik itu misalnya dalam 3 bulan itu sebulan sekali kena, 2 bulan 2 kali, bulan ketiganya 3 kali dia buat, maka dia akan terblokir. Atau dia buat offline itu dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan itu 3 kali offline, ketahuan sistem, juga terblokir. Atau dalam waktu kurun 1 minggu dia 3 kali membuat orderan offline, maka dia juga akan terblokir. Nah, kurun waktunya yaitu kurun waktu dalam waktu 3 bulan. Misalnya anggap saja bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya. Bulan 1 dia kena sekali, bulan 2 dia kena sekali. Nah, kalau bulan ketiga dia buat lagi, maka dia akan kena blokir. Tapi kalau bulan ketiga dia nggak melakukan offlinean, maka kalau bulan 4 dia melakukan offline lagi, maka dia nggak akan terblokir karena pelanggaran yang bulan 1 udah hilang. Jadi bulan 2 dia dianggap 1, bulan 3 tidak ada, bulan 4 dia melakukan lagi, berarti itu baru dianggap 2 ya, karena dihitungnya itu dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ya. Kalau memang sering ya 3 hari aja udah kena ya. Kalau dalam 1 hari bagaimana? Kalau dalam 1 hari tidak bisa ya kawan-kawan ya, tetap dihitungnya itu tetap sekali pelanggarannya ya. Kalau misalnya 1 hari ini dia melakukan offline 10 kali, tetap yang jadi pelanggaran itu 1 ya kawan-kawan ya. Nah, kalau misalnya 3 kali melakukan orderan fiktif atau melakukan offline, maka langsung terblokir. Nah, untuk saat ini dia
ketiga kali itu tidak akan terblokir, tetapi dia namanya charging off. Nah, ya, charging off itu memotong saldo. Nah, misal dia melakukan offline sudah 2 kali, ya, kemudian yang ketiganya maka dia akan dikenakan charging off. Charging off itu pemotongan saldo. Pemotongan saldo yang dilakukan untuk setiap orderan yang masuk, ya kawan-kawannya, mau itu cancel, mau itu orderan besar, kecil, selesai. Artinya mau orderan itu selesai atau batal, tetap dia kena potongan. Nah, ya. Nah, kenapa? Karena itu salah satu jenis pelanggarannya, ya. Nah, biasanya pelanggarannya itu berlangsung biasanya 2 minggu atau 1 bulan. Akan dilihat apakah dalam 1 bulan itu dia masih melakukan offline atau tidak. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu dia masih melakukan offline, ya, maka akunnya baru terblokir, ya kawan-kawan sekalian, ya. Jadi pelanggaran pertama dia akan kena yang namanya peringatan. Yang kedua dia akan kena biasanya pemotongan saldo. Yang ketiga dia akan kena charging off, pemotongan saldo terus menerus. Kalau yang kedua tadi itu biasanya pemotongan saldo, berapa biayanya, maka dia akan kena potong, ya. Warning yang pertama peringatan biasanya, yang kedua itu potong saldo jumlah orderan, ya, atau dikurangi ratingnya, atau dipotong saldo dari orderan yang tadi yang di offline kan itu dipotong atau 2 kali lipat. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau yang ketiga itu dia akan mendapatkan pemotongan semua orderan, ya. Nah, setelah itu nanti akan dilihat dalam waktu 1 bulan atau seminim-minimnya 2 minggu apakah dia masih offline atau tidak. Kalau dia masih offline, maka yang keempatnya dia akan terblokir, ya, dia akan terblokir. Kalau misalnya dalam 2 minggu atau 1 bulan itu nanti dia tidak melakukan offline lagi, maka pemotongan saldonya akan tidak berlaku lagi, ya, akan hilang. Jadi akunnya normal lagi. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu dia tidak melakukan offline lagi, maka di bulan selanjutnya yang terpotong itu hanya orderan yang selesai, ya. Sedangkan yang batal ya batal. Tapi kalau melakukan lagi, ya alamat akunnya terblokir, ya kawan-kawan, ya. Untuk pembukaan blokir sendiri, ya kawan-kawan bisa datang ke kantor Maxim untuk minta keringanan apa solusinya. Juga kawan-kawan bisa feedback, jangan bertanya, ya, jangan bertanya kenapa akun saya diblokir, ya. Langsung saja tulis, tolong buka akun blokir saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, ya. Seperti itu, ya. Kalau masih bertanya, ya nanti pasti ya tidak dilayani atau tidak dijawab, ya. Atau bisa datang langsung ke kantor Maxim. Nah, itu ya kawan-kawan perihal kenapa kalau misalnya driver itu ada yang saldonya terpotong walaupun orderannya batal. Itu saja kawan-kawan, mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan. Tolonglah, ya, kerja yang bagus, ya, nggak usahlah offline korupsi kecil-kecilan, ya. Duitnya berkah juga enggak, ya kawan-kawan, ya. Tetap semangat. Salam satu aspal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.